Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji, yang terhormat guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti. Saya mahasiswa PPG angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, hari Senin, 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA PGRI 3 Bandung pada materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat ya. Amin. Iya, Bu. Apalagi sekarang kan masih pagi, berarti semangatnya harus semangat pagi. Ya. Pagi. Iya. Ya. Silakan duduknya yang rapi, duduk senyaman mungkin, dirapikan pakaiannya seperti biasa ya. Terus jangan lupa isi presensi yang sudah Ibu share ya. Terus apa lagi ya? Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, Bu. Ada yang lagi Oh. puasa? Nggak ada ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Arjuna untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Arjuna ya. Ya. Nah, untuk melatih konsentrasi kalian ya, coba sekarang buka mikrofonnya ya, jangan ada yang di-mute. Oke. Nah, nanti setiap Ibu bertanya, tolong dijawab dengan cepat. Oke? Ya, Bu. Siap Ya, Bu. Coba ya. Bu. Siap? Siap. Oke. Baju seragam kalian warnanya apa? Putih. Kerudung Ya, Bu. kalian warnanya apa yang perempuan? Putih. Kapas warnanya? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tapi minumnya? Air. Ada yang jawab susu ya tadi ya. Tapi minumnya air ya, bukan susu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau arang warnanya apa? Hitam. Nah, batu bara? Hitam. Kalau kelelawar tidurnya kapan? Malam. Siang, malam, siang. Siang hari ya. Nah, berarti masih jawab malam hari belum konsentrasi. Oke, sekarang kalian fokus ya. Oke, baik, mulai ya pembelajaran hari ini. Karena materi bab pertama sudah selesai kemarin, jadi hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab kedua mengenai Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bacakan dulu seperti biasa ya. Nih, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, terus pertahanan dan keamanan.
Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atas lautan, daratan, udara, dan daerah ekstrateritorial. Lalu mengidentifikasi batas-batas wilayah negara Republik Indonesia, menganalisis kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain ada IPK, di sini juga ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model PBL, diharapkan nih kalian dapat menjelaskan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar, lalu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atas lautan, daratan, udara, dan daerah ekstrateritorial dengan benar, lalu mengidentifikasi batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar, menganalisis kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI dengan benar, dan selanjutnya menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang wilayah negara. Oke, itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu seperti biasa ya akan menayangkan satu video. Nanti silahkan disimak, dan nanti kalian boleh berkomentar mengenai video tersebut. Terkait ketegangan di perairan Natuna Utara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, sementara itu, Saudara, Menhan Prabowo Subianto menyatakan penanganan masalah pelanggaran kapal Cina di Laut Natuna ini harus dilakukan dengan baik karena Cina adalah negara sahabat. Pertengahan Desember 2019, satu kapal penjaga pantai Cina terpantau mengawal sejumlah kapal ikan asing milik Cina masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara. Keberadaan mereka terpantau kapal patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla dengan sigap mengusirnya. China Coast Guard 5402, negative. You are in Indonesian EEZ now. We are patrolling in this area. Tapi kapal penjaga pantai Cina menolak diusir. Peringatan lebih keras diberikan. China Coast Guard, you are entering Indonesian EEZ. You are entering Indonesian EEZ. Stop your activity now and leave this area. Menyikapi situasi di Laut Natuna, pemerintah akan mengintensifkan patroli di zona tersebut. Pemerintah meminta Cina untuk menghormati zona ekonomi eksklusif Indonesia yang telah ditetapkan oleh PBB tahun 1982 lalu. Telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 test flight klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan meminta masyarakat tenang dalam menanggapi sikap Cina terhadap Natuna. Kita tentunya kan begini ya, kita masing-masing punya sikap ya, nanti kita harus mencari suatu solusi yang baik lah. Ya. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Ada diplomasi Pak dengan Cina Pak untuk masalah ini? Ya, saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat yang kita harus ya. Menambah keamanan di sana nggak Pak? Menambah pasukan di sana nggak Pak? Menambah pasukan Pak? Akan mengganggu investasinya sih Pak nanti ke depannya dengan Cina. Kita cool saja, ya, kita santai ya. Pemerintah optimistis akan menyelesaikan masalah ini secara baik karena menghormati Cina sebagai negara sahabat. Tim Liputan SCTV melaporkan. Oke, itu dia videonya ya. Ada yang mau menanggapi tentang tayangan barusan? Saya Bu, Ya, boleh. Gimana, Dela? mengenai kapal-kapal Cina yang datang ke Indonesia Bu. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Mau menambahkan? Mengenai konflik yang terjadi di perairan Natuna Utara. Oh iya, siapa yang berkonflik? Indonesia dengan Tiongkok, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Ibu, Natuna itu di mana, Bu? Oh, Natuna itu kepulauan paling utara di Selat Karimata ya, Kepulauan Riau. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya. Video tadi mengenai pengusiran kapal Cina atau Tiongkok yang masuk ke perairan Indonesia. Ya, betul sekali ya. Pada video tadi menayangkan konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Nah, diketahui bahwa kapal Cina memasuki kawasan atau wilayah perairan Indonesia, khususnya pada wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, untuk lebih mengetahui ya kalian apa itu zona ekonomi eksklusif dan mana saja yang termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia, coba kalian perhatikan dan simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Oke.
Lihat di situ. Nah, kalian sekarang itu akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, lalu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan juga tentang zona laut teritorial, lalu zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE tadi ya. Nah, oke, sebelumnya nih, cara terbentuknya negara itu kan ada 3 ya. Ada rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ya, kalau kalian masih ingat. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan, benar nggak? Benar. Nah, kita dulu nih di sini, coba lihat. Wilayah negara merupakan suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Nah, di sini ada gambar atau peta kondisi geografis negara Indonesia ya. Kalian bisa perhatikan di situ. Nah, terus negara Indonesia dan negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini siapa yang tahu bunyi pasalnya? Saya tahu, Bu. Ya, apa Nada? Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Iya, betul. Nah, di situ istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, ya, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba, ada berapa pulau di Indonesia? Kira-kira siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Setahu saya, pulau di Indonesia ada 17.000 pulau. Iya, betul ya. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 17.000 pulau. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, nih ya, pada tanggal 13 Desember ya. Ibu next dulu. Nah, di sini pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di situ bunyi dari Deklarasi Juandanya ya. Oke, ada yang bertanya sebelumnya? Apa pengaruh Deklarasi Juanda pada wilayah Indonesia, Bu? Nah, pengaruh Deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia itu ada gini, wilayah laut di antara kepulauan Indonesia kini sepenuhnya menjadi wilayah Indonesia. Jadi memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut yang sebelumnya terbatas hanya sejauh 3 mil laut dari pantai wilayah daratan Indonesia. Nah, terus Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kalian harus sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, luas wilayah negara kita sekitar 5 juta kilometer persegi yang terdiri atas wilayah daratan dan lautan ya. Tapi wilayah lautannya lebih luas dibanding dengan wilayah daratannya. Nah, terus ya di wilayah yang seluas itu tersebar ya tadi pulau yang tadinya itu hanya 13.000 sekian pulau ya. Terus semakin ke sini kan itu ada perubahan-perubahan lalu menjadi 17.000 pulau yang tersebar antara Sabang dan Merauke. Nah, pulau-pulau tersebut bukan hanya wilayah-wilayah yang terpisah ya, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh. Itu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita next slide-nya. Nah, di sini ada macam-macam wilayah negara ya. Wilayah negara itu terdiri dari wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, lalu wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan Indonesia dan wilayah ruang angkasa atau bisa disebut wilayah udara ya. Nah, terus kalian bisa lihat lagi di sini. Nah, ini batas-batas wilayah negara Indonesia. Ya, jadi di atas itu ada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Indonesia maupun dengan daratan Indonesia. Oke. Nah, siapa yang bisa menjelaskan batas-batas negara Indonesia sebelah barat kalau dilihat dari gambar?
Saya Bu izin mencoba menjawab. Ya, silahkan. Jadi sebelah barat wilayah negara Indonesia itu berbatasan langsung sama Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Terus ada 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India, yaitu Pulau Ronde di Aceh sama Pulau Nicobar di India. Iya, jadi kalau sebelah barat itu tidak ada daratan langsung berbatasan ya, hanya perairan saja. Oke, benar ya Jessica ya. Sebelah timur siapa yang mau menjelaskan atau bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Wilayah berbatasan timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di perbatasan wilayah daratan timur yaitu Provinsi Papua dan Papua Nugini, serta perbatasan barat dengan perbatasan barat Fly dan perbatasan Sedik Barat. Iya, betul. Itu yang sebelah timur ya. Betul. Ya. Lanjut, siapa yang bisa menjelaskan wilayah sebelah utara? Ada? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Iya, jadi kalau di sebelah utara itu kita berbatasan langsung dengan daratan Malaysia ya. Lalu juga ada laut 5 negara katanya, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oke, sekarang satu lagi ya. Batas wilayah selatan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Iya, betul ya, Karin ya. Nah, itu tadi batas-batas wilayah negara Indonesia. Sudah bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah pembagian wilayah laut. Yang tadi Ibu sudah jelaskan di peta konsep ya. Jadi, terbagi dalam 3 macam ya. Ada zona laut teritorial, ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan zona landas kontinen. Nah, di sini kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Nah, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam yang tadi ya. Batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Itu. Terus sedangkan landas kontinen itu dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Ya, kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Nah, Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Nah, adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Ya. Terus yang tadi kita bahas di video, ya, zona ekonomi eksklusif itu adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Ya. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya laut yang di dalamnya, gitu ya. Terus di sana kan ada kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Oke. Terus sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, gimana? Ibu, kalau misalkan ada kapal asing memasuki wilayah laut teritorial Indonesia, apakah itu melanggar wilayah kedaulatan? Iya, kalau misalnya ada kapal asing memasuki wilayah laut teritorial Indonesia, itu berarti sudah melanggar kedaulatan Indonesia. Jadi sudah melanggar wilayah. Ya, ada lagi? Ibu, saya, Bu. Ya. Kenapa sebuah negara itu harus jelas batasnya, Bu? Sebuah negara itu harus jelas batasannya karena batas-batas wilayah itu merupakan tanda kedaulatan negara. Jadi setiap negara itu harus punya batas-batasannya. Kalau misalnya ada negara asing yang masuk ke Indonesia atau misalnya sebaliknya, berarti itu sudah melanggar wilayah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini
Nih, kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan berbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antara negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 1 ya. Nah, terus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia. Ya, nih, pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu di sana memberikan jawaban yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Gitu. Terus bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ya. Jadi yang menguasai sumber daya alam di Indonesia itu adalah negara dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Ya. Oke, udah cukup jelas ya? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, seperti biasa ya, kalian berkelompok, kita diskusikan salah satu topik yang sudah ada di AKPD, lalu sebelumnya kalian berdiskusi dan mengerjakan tugas di AKPD, nanti kalian harus membaca dulu, jadi membaca artikel terlebih dahulu, artikelnya sudah ada di AKPD, setelah itu kalian bisa mencari referensi materi di buku paket, di internet, atau sumber informasi pendukung lainnya. Gitu ya. Ya. Ini AKPD-nya. Nih. Nanti kelompok 1 itu berdiskusi tentang faktor apa saja yang menyebabkan negara lain, khususnya negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia maupun wilayah masuk ke wilayah Indonesia. Terus ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terus sekarang bagi dulu kelompoknya, oke? Faktor apa saja yang menyebabkan negara lain, khususnya negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, masuk ke wilayah Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia adalah negara maritim. Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif seluas 3,1 km persegi yang menambah luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,8 juta km persegi. Indonesia juga memperoleh hak dan kewenangan memanfaatkan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 km persegi yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati. Ditinjau dari segi geostrategik, negara maritim ini memiliki konfigurasi yang unik dan sekaligus sangat menantang karena memiliki posisi silang yang diapit 2 benua dan 2 samudra. Oke, jawabannya. Nanti yang presentasi siapa? Andini. Andini sama Nada. Iya. Oke, sekarang kita ini ya, presentasi hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk siap-siap. Oke. Kelompok 1, silakan presentasi. Oke, Bu. Soal pertama, faktor apa saja yang menyebabkan negara lain, khususnya negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, masuk ke wilayah Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia adalah negara maritim, Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif seluas 3,1 km persegi yang menambah luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,8 juta km persegi. Indonesia juga memperoleh hak dan kewenangan memanfaatkan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 km persegi yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati atau non-hayati. Ditinjau dari segi geostrategik, negara maritim ini memiliki konfigurasi yang unik dan sekaligus sangat menantang karena memiliki posisi silang yang diapit 2 benua dan 2 samudra. Oke. Ada yang mau menambahkan kelompok 1? Silakan. Ya. Strategis tersebut menyebabkan jalur laut Indonesia menjadi jalur yang sangat penting bagi pelayaran nasional maupun internasional. Namun, dampak negatifnya, dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Karena begitu, dan tersebarnya pulau-pulau di Indonesia.
Oke. Itu tadi yang kelompok 1 ya. Coba sekarang lanjut ya, kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Aku, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendeteksi terjadinya aktivitas negara lain yang melanggar hukum di perairan Indonesia? Jawabannya, melakukan kegiatan pengawasan dengan didukung oleh perangkat teknologi canggih, memperbanyak pos-pos pemantauan di daerah yang rawan terjadi illegal fishing khusus di Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah perairan Anambas dan Natuna. Dengan adanya pos pemantauan, lebih mudah melihat secara langsung dan lebih efektif dalam penindakan dan pengejaran. Melibatkan masyarakat setempat atau lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM untuk melaporkan apabila ada kapal-kapal penangkap ikan yang mencurigakan. Oke, itu tadi kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3. Siapa presentasi? Silakan. Aku, Bu. Iya. Pertanyaannya, hal apa yang bisa mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan masalah perbatasan? Jawabannya, yang bisa mencegah yaitu penetapan garis batas antar negara, meningkatkan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respon dari negara tetangga. Oke. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, Sheila, silakan. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan kelautan, peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan kepulauan-kepulauan terluar, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan, peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Iya. Oke, bagus ya. Lanjut, kelompok 4, kelompok terakhir. Siapa yang mau baca? Saya, Bu, saya. Iya. Iya, Resi. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulangi permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yang melibatkan Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan masalah perbatasan? Jawabannya adalah Indonesia kembali memperketat patroli terhadap perbatasan lautnya, lalu mengusir kapal asing. Penerapan hukum kepada semua pulau, mengesahkan pulau milik Indonesia segera kepada Mahkamah Internasional. Pengelolaan Pulau Indonesia dengan baik sehingga tidak terbengkalai, dan pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan berupa sanksi peneledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Maraknya kejahatan illegal fishing mengancam konservasi ikan dan mengancam kedaulatan negara. Terima kasih. Oke, itu tadi kelompok 4 ya. Oke, semuanya sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Yes, ya. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada ya, siapa yang akan mencoba memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang mau kasih Saya, Bu. kesimpulan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Indonesia juga merupakan negara maritim. Lalu laut Indonesia bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Iya. Itu ya, bagus ya Jessica ya. Coba ada lagi mau yang menambahkan kesimpulan dari Jessica? Ya, silakan. Negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 ayat 2 dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menyebabkan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia masuk ke dalam wilayah negara Indonesia untuk mengambil kekayaan Indonesia, Bu. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulannya, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki banyak kekayaan alam.
negara yang berbatasan dengan Indonesia tertarik dengan apa yang dimiliki Indonesia sehingga tidak sedikit yang melakukan pelanggaran wilayah dan sudah pasti membahayakan kedaulatan negara. Untuk itu, nih ya, pemerintah memberikan upaya-upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, sekarang siapa yang akan mencoba mengutarakan manfaat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Aku, Bu. Ya, silakan Herlina ya. Manfaat yang saya peroleh pada kegiatan pembelajaran hari ini, saya menjadi tahu batasan-batasan wilayah negara Indonesia dan macam-macam pembagian wilayah Indonesia, wilayah laut Indonesia. Oke, itu ya manfaatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu, Ya. kita jadi mengetahui permasalahan-permasalahan atau konflik perbatasan yang pernah terjadi antara Indonesia dengan negara lain. Oke. Baik ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Materi mengenai wilayah ya, mengenai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selesai. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan ke materi kedudukan warga negara dan penduduk. Oke, dicukupkan sekian. Silakan Arjuna untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum penutupan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Semoga kalian tetap sehat ya, dan jangan lupa belajarnya harus tetap semangat. Oke. Iya, Bu.